Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental film kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari film ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha produksi film. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan filmnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan film. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT MD Graha sebesar 44,32%, PT MD Global sebesar 40%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 15,68%. Terus ini adalah contoh-contoh film-film yang sudah mereka buat dan mungkin yang cukup terkenal Habibie Ainun sama Danur ya teman-teman. Jadi dan untuk detailnya mereka ada produksi film-film apa aja, mereka teman-teman bisa cari di Google dengan keywordnya mungkin MD Entertainment, habis itu film production ya. Jadi teman-teman bisa melihat apa-apa saja yang sudah mereka buat. Terus kita masuk ke laporan keuangannya. Jadi teman-teman untuk MD Entertainment ini atau MD Picture ini atau film ini, kode film, ini mereka IPO di tahun 2018. Tetapi saat saya melakukan analisa ini, saya bisa mendapatkan laporan keuangannya sampai 2017. Dan teman-teman bisa lihat dari revenue dari 2017, 18, dan 2019, memang masih belum ada gambaran besar ya teman-teman, karena kita hanya memiliki 3-4 tahun. Untuk 2020 ini sebenarnya karena force major, yang dimana di masa pandemi, jadi sebenarnya tidak bisa kita include-kan ya untuk analisa laporan keuangannya. Tetapi kalau kita lihat dari secara kinerja kuartal 3-nya 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 51,5%. Dan bisa kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan mencapai 55,1%. Dan memang di kode saham ini atau film ini mereka sangat kena dampak pandemi ya teman-teman. Yang dimana bioskop kita tidak bisa buka, jadi mereka juga pasti defisit ya dari segi pendapatannya. Terus dari segi net profitnya, teman-teman juga bisa lihat 2017, 18, dan 19. Dan di 2020 kuartal 3 ini mengalami sampai minus ya teman-teman. Karena memang penjualannya tidak ini, tetapi kan produksinya kan tetap harus jalan. Jadi pasti mereka memiliki biaya yang cukup besar. Terus dari segi asetnya mengalami penurunan sebesar 2,8%. Ini kalau saya lihat disebabkan oleh karena kuartal 3 ini merugi ya teman-teman. Jadi itu membuat mereka mengalami defisit dari segi asetnya. Terus dari segi hutangnya, mereka juga hutangnya bagus ya teman-teman. Yang dimana hutangnya selalu mengalami penurunan. Dan kalau 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 44,7%. Untuk dari segi modalnya mengalami penurunan sedikit sebesar 8,1%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2017 sampai 2020. Dan di sini saya ingin membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2020 ini minus 53% ya. Dan kalau kita lihat secara historinya, mungkin dari 2017 sampai 2019, mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 24% sampai 37%. Anggap aja kita ambil sekitar 25% aja teman-teman. Jadi untuk MPM, yang dimana 2019 karena udah IPO dan udah mungkin mereka ekspansi dan lain-lainnya, mungkin bisa kita ambil 25% untuk dari segi MPM-nya. Untuk dari EPS-nya mungkin di sekitar 6. Dan dari pernya membuat kalau di 2020 ini minus 6 ya teman-teman. Jadi ini tidak bisa kita pakai dan pernya juga tidak bisa kita pakai. Tetapi kalau kita lihat secara historinya mungkin 2019 di pernya di 27,9 kali ya teman-teman. Dan kalau kita lihat secara harganya sekarang pun memang udah mengalami perubahan yang signifikan ya. Terus dari segi book value, untuk book value 2020 ini di 137 dan mengalami penurunan ya teman-teman, mengalami penurunan sekitar 12 dan membuat PBV-nya di 2,56 kali. PBV ini mengalami kenaikan cukup signifikan disebabkan oleh harganya juga mengalami kenaikan ya teman-teman.
Terus dari segi DER-nya untuk DER-nya di 0,01 ya ini sangat bagus ya teman-teman. Yang dimana DER-nya masih di bawah 1 dan untuk ROE-nya minus untuk 2020 tidak bisa kita analisa dan ROA-nya juga tidak bisa kita analisa. Oke teman-teman, saat saya melakukan analisa ini untuk harga saham film di 350 dan dari analisa fundamental sebenarnya untuk intrinsic value sebenarnya belum terlalu bisa digambarkan ya teman-teman, karena dari laporan keuangannya yang belum mencapai 5 tahun. Tetapi mungkin untuk intrinsic value saya asumsi aja untuk melakukan 2 kali PBV ya. Jadi PBV-nya 2 dikali dengan book value-nya. Jadi saya bisa mendapatkan sekitar 270. Jadi memiliki margin of safety minus 22,8%. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan ya teman-teman. Terus untuk GCG-nya saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua adalah tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status no karena mengalami penurunan dan penurunannya sudah di atas 50%. Tetapi ini tidak bisa dipatokan bahwa perusahaan ini jelek ya, karena perusahaan ini memang mereka sangat kena dampak di masa pandemi seperti sekarang. Terus dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke saya berikan status sektor oke. Untuk ROE saya berikan status no karena negatif. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status no karena perusahaan ini belum pernah membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 4:11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham film ini? Untuk sementara belum ya teman-teman. Mungkin saya jadikan watchlist dulu karena saya membutuhkan laporan keuangannya minimal 5 tahun untuk saya melakukan aksi ya, atau saya PD nih untuk masuk di perusahaan seperti film ini. Atau kecuali ketika mereka melakukan aksi korporasi atau mereka membuat video atau film yang sangat populer, mungkin itu akan menjadi catatan ya untuk saya apakah saya mau masuk ke perusahaan film ini atau tidak. Dan teman-teman menanyakan, kalau misalnya tanya saya kenapa saham film kemarin naik 25%, menurut saya sendiri juga tidak tahu ya teman-teman kenapa saham itu naik sampai arah. Dan kalau saya cari di berita pun terkait apakah mereka melakukan aksi korporasi atau tidak, mereka tidak melakukan aksi korporasi. Dan saat saya baca beritanya pun memang manajemennya bilang mereka juga tidak tahu kenapa sahamnya naik sampai arah. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Nanti saya akan buatkan list lagi dan teman-teman bisa voting di situ dan saham-saham mana yang ingin saya prioritaskan terlebih dahulu. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.